Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang demikian banyak, yang tidak pernah sanggup kita hitung satu persatunya. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa meneruskan ngaji kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, bertemu dengan sesama saudara muslim kita. Semoga semakin mempererat ukhuwah di antara kita. Semoga bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati di antara kita, menghilangkan rasa curiga, menghilangkan rasa hasad, menghilangkan rasa-rasa yang merusak persaudaraan di antara kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan hadis berikutnya dari kitab Al-Jami'. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu ahul muslim, la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna, wa yusiru ila sadrihi thalatha marratin. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tahasadu, janganlah kalian saling iri, saling hasad. Wala tanajasu, janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, saling bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yahduluhu, dan tidak boleh menyakitinya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dianggap melakukan kesalahan, melakukan keburuan. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai melakukan keburukan. Ayyahkira akhul muslim, dengan menghina saudara muslimnya.
Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, damuhu darahnya, wa maluhu dan hartanya, wa irhuhu dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz untuk menjelaskan kepada kita macam-macam dari akhlak yang buruk yang terjadi di antara kaum muslimin, untuk memperingatkan mereka dari perbuatan tadi, dari sifat-sifat tadi, dari akhlak-akhlak yang buruk tadi. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Waliyadu billah. Hasad itu adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari saudara muslimnya. Apakah itu kembali kepada dirinya atau tidak? Atau tidak suka jika saudara muslimnya itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berkeinginan agar nikmat itu hilang dari saudara muslimnya maupun tidak? Itu namanya hasad. Bahasa kitanya namanya iri atau dengki. Rasulullah SAW mewarning kita akan hal ini. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian saling najas. Maknanya najas di sini, atau sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar, yang melarang juga kita dari melakukan najas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Najas itu pengertiannya adalah memberikan harga, atau contohnya ketika ada seseorang yang menawar barang, kemudian datang orang yang lain ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi, namun orang yang kedua ini tidak berniat untuk membeli, hanya untuk menjadikan pembeli pertama itu gedruduk atau mendapatkan suatu yang mudarat bagi dia, mendapatkan harga yang tidak normal. Biasanya itu ulah dari pedagang. Biasanya adalah ulah dari pedagang. Jadi mengutus seseorang yang pura-pura ingin membeli dengan memberikan harga yang lebih tinggi agar si pembeli menaikkan tawarannya. Katakanlah si A menawar barang 100.000, lalu datanglah si B, saya berani 150.000, agar si A meninggikan tawarannya untuk mendapatkan barang yang diinginkan menjadi mungkin 200.000. Kalau gitu saya berani 200.000. Ini namanya perbuatan najas, yang mana Rasulullah SAW beliau melarangnya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini atau dikatakan Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Demikian pula pengertian itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari, di mana menurut syariat adalah az-ziyadatu fi thamani sil'ati mimman la yuridu syara'aha liyaqa'a ghairahu fiha. Memberikan tambahan pada harga suatu barang dari orang yang tidak ingin membeli agar orang lain itu terjatuh di dalamnya. Ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama, yang Rasulullah SAW melarangnya, dan hendaknya kita bisa menjauhinya. Karena
hal ini bisa merusak ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin. Jadi Islam itu memerintahkan kepada kita untuk bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Maka Rasulullah SAW melarang hal-hal yang bisa merusak persaudaraan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini, marilah kita ambil poin-poin pelajaran yang semoga Allah Subhanahu wa taala bisa semakin memberikan tambahan pemahaman kepada kita tentang hakikat agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya agar kokoh ikatan persaudaraan di antara kita kaum muslimin, agar baik hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya di tengah masyarakat. Hadis yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan faedah, kaidah perbaikan masyarakat dan menjauhkan saling permusuhan di antara mereka. Dan hal ini ditunjukkan dengan sabda Rasulullah SAW yang sebagiannya kita sampaikan tadi, yang mana Rasulullah SAW beliau melarang kita sekalian wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Sesungguhnya hasad itu adalah suatu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sifat dari sifat-sifat yang dominan pada iblis laknatullah alaihi, yang mana jika kita baca Al-Quran tentang bagaimana interaksi iblis dengan Nabiullah Adam alaihissalam saat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika penghuni surga disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, kenapa engkau, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa yang menghalangimu dari sujud kepada Adam ketika aku perintahkan sujud kepadamu? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Ini adalah hasad iblis, ini adalah kedengkian iblis. Dia merasa lebih baik sehingga dia mempunyai sifat sombong, meremehkan kepada Nabi Adam. Selain itu juga ada dalam hatinya hasad. Kenapa tidak saya yang semuanya diperintahkan sujud kepada saya? Kenapa semuanya tidak disuruh sujud kepada saya, tapi malah disuruh sujud kepada Adam? Bukankah aku ini lebih baik daripada Adam? Ia dengki kepada Adam alaihissalam. Selain itu, hasad ini juga suatu kegelapan di dalam hati, di mana seseorang akan sulit menghilangkannya kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang sulit menghilangkan penyakit hasad dalam hatinya kecuali dengan orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, hati yang selamat, yang menutup bagian-bagian dari hatinya penyakit hasad ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah riwayat disebutkan betapa orang yang hatinya selamat dari hasad ini bisa mendapatkan surga meskipun dengan amal yang sedikit. Meskipun dengan amal yang sedikit. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad atau dalam riwayat Imam Muslim, sebuah riwayat yang panjang dari Anas bin Malik radhiyallahu an,
ketika itu para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akan muncul setelah ini seseorang penduduk surga. Tiba-tiba masuklah seseorang yang basah janggutnya karena wudhu sambil menyinting sandalnya di tangan kirinya. Kemudian di hari berikutnya Rasulullah SAW ketika bersama-sama para sahabat, tiba-tiba beliau juga mengatakan hal yang sama, akan muncul setelah ini seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata setelah itu masuklah orang yang sama. Orang yang kemarin datang dengan keadaan yang sama, dengan basah janggutnya karena air wudhu dan sambil membawa sandalnya di tangan kirinya. Esok harinya ketika para sahabat bersama-sama Rasulullah SAW lagi, Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan kalimat yang sama, akan muncul setelah ini seorang laki-laki penghuni surga. Dan muncullah orang yang sama seperti kemarin, 2 hari kemarin. Masuklah seorang laki-laki yang masih basah janggutnya karena air wudhu sambil menenteng sandalnya di tangan kirinya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari duduknya, kemudian seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Dia ikuti seorang laki-laki tadi. Kemudian dia mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, saya sedang ada masalah dengan ayahku, sehingga saya mengatakan tidak akan tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Jika engkau membolehkan aku ingin menginap di rumahmu, maka si laki-laki tadi mengatakan silakan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya, dan diperhatikan setiap malam dia tidak pernah bangun untuk sholat malam. Namun ketika dia bergerak dalam tidurnya, selalu dia berzikir kepada Allah dan membaca takbir. Tidaklah keluar dari lisannya kecuali kebaikan-kebaikan. Sampailah pada 3 malam Abdullah bin Amr bin As menginap di rumahnya, tidak didapati amalan-amalan yang luar biasa dari laki-laki yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai penghuni surga ini. Sampai kemudian ketika sudah 3 hari, dan itu adalah batas seorang boleh menginap yang wajib, yang mendapatkan jamuan seperti yang kita pelajari kemarin-kemarin tentang masalah adab. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai saudaraku, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sebenarnya aku tidak ada masalah dengan ayahku. Hanya saja saya penasaran dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang dirimu. Sampai 3 kali beliau mengatakan akan muncul seorang laki-laki penghuni surga dan yang muncul adalah kamu. Tapi saya perhatikan amalmu biasa-biasa saja. Hampir-hampir saya meremehkan ibadahnya. Tidak ada yang istimewa. Lalu kata laki-laki tadi, ya begitulah ibadah aku setiap harinya. Hanya saja saya ini tidak pernah mendapati di dalam hati saya kebencian kepada seorang muslim. Saya tidak mendapati di dalam hati saya kedengkian. Saya tidak pernah dengki, tidak pernah iri dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim. Lalu kata Abdullah, ini amalan ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kamu sampai 3 kali. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah amalan, atau barangkali bisa dikatakan tidak beramal karena hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Demikian pula hatinya tidak membenci saudara muslimnya, tidak ada rasa dengki di dalam hatinya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara muslim. Walaupun amalan
amalan yang nampak seperti sholat, seperti ibadah-ibadah yang besar lainnya tidak nampak dilakukan, tetapi dia mendapatkan surga dengan itu. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dengan hadis ini atau dengan kalimat yang disabdakan Rasulullah SAW ini, kita mengetahui bahwasanya Islam bukan hanya memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbaik-baik dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam juga memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada sesama kita, sesama saudara muslim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang yang baik di dalam Islam, kalau seandainya baik di dalam Islam itu hanya dengan melakukan sholat, dengan rajin sholat, dengan rajin puasa, dengan rajin sodako, infak, haji, umrah dan sebagainya, kalau baik hanya dengan ukuran itu, tentu Rasulullah SAW tidak melarang kita sekalian untuk dengki kepada orang lain. Tentu Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan agar kita berbuat baik kepada sesama saudara muslim kita. Tentu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, dan seterusnya. Maka sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik kepada Allah, bisa berbuat baik pula kepada makhluk-makhluk Allah, khususnya sesama kaum muslimin. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada bahasan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, wala tanajasu, janganlah kalian berbuat najas. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan najas itu haram untuk kita lakukan, sesuatu yang harus kita tinggalkan. Karena najas itu adalah satu macam dari macam-macam menipu yang terjadi di kalangan kaum muslimin di dalam bermuamalah dalam masalah perdagangan. Sepintas kita contohkan tadi, bentuk najas yaitu seseorang yang datang memberikan tawaran harga yang lebih tinggi agar orang yang menawar sebelumnya menaikkan harganya, agar menguntungkan si penjual dan menjatuhkan si pembeli. Ini adalah contoh najas, satu macam dari macam-macam bentuk penipuan dalam muamalah yang terjadi dalam jual beli, dan itu banyak dilakukan kaum muslimin. Wallahu a'lam, mungkin karena kebodohan mereka terhadap agamanya atau karena kelemahan imannya. Tapi insya Allah yang lebih banyak karena ketidaktahuannya terkait dengan agama dia. Maka disinilah menuntut kita sekalian untuk lebih bersemangat di dalam mempelajari agama kita yang mulia ini. Karena ternyata amalan-amalan kita banyak tidak sesuai, perilaku-perilaku kita banyak menyalahi tuntunan agama. Memang betul kita sudah melakukan sholat, kita juga melakukan puasa di bulan Ramadan, bahkan kita melakukan puasa-puasa sunnah. Tapi seringkali kita tidak mengetahui bahwasanya Islam juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, saudara muslim. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membenci. Ini menunjukkan kepada kita sekalian, larangan ini menunjukkan kepada kita sekalian akan haramnya saling benci di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya setiap mukmin satu dengan yang mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah.
banyak sebab yang menjadikan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling membenci. Banyak sebabnya. Mungkin tidak bisa kita sebut satu persatunya. Hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian. Apalagi karakter seseorang yang kadang-kadang sulit menerima kesalahan saudaranya. Muncul kebencian dan bertambah kebenciannya. Ketahuilah bahwasanya yang demikian itu dilarang dalam agama kita. Maka hendaknya kita kikis jika ada muncul suatu kebencian karena sikap saudara kita yang mungkin tidak mencocoki dengan pikiran kita. Hendaknya kita bisa memberikan kelonggaran, memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Berilah maaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jika kita mengetahui dalam perkara ini, perkara membenci saudara muslim ada perkara yang mungkar, maka hendaknya kita abaikan omongan-omongan orang yang menyalahkan kita dengan sikap kita yang mungkin kita tidak membenci dengan saudara kita. Abaikan orang-orang yang mungkin mereka atau teman-teman kita yang mungkin tidak tahu. Lebih baik kita tidak tahu dalam permasalahan yang menjadikan muncul kebencian daripada kita mengetahui lalu ikut dalam kebencian membenci saudara muslim kita. Kebanyakan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebencian itu muncul karena omongan-omongan yang kita dengar. Karena pengetahuan yang kita kepo untuk mengetahuinya. Kenapa ini begini, ini kenapa begini? Kenapa kita tidak berhusnuzon saja kepada teman kita? Perbedaan itu suatu yang biasa. Kemudian muncul sikap-sikap yang menjadi karakter dia, sehingga menambah runyamnya permasalahan, rumitnya benang diurai, rumitnya benang permasalahan diurai. Maka jika boleh memilih, maka demikian itu lebih baik kita tidak mengetahuinya. Dan janganlah kita menambah-nambah kebencian semakin merata, semakin menyebar dengan kita ikut andil di dalam cerita-cerita yang bisa jadi kita yang salah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjaga persatuan di antara kita sekalian kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, saling tidak tegur sapa, saling menghajar dan memutuskan hubungan. Islam memerintahkan kepada kita sekalian untuk saling bertegur sapa. Jika bertemu dengan saudara muslim maka ucapkan salam. Kita disuruh menyebarkan salam, dan itu hanya untuk sesama kaum muslimin. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian kaum muslimin. Jika naik sepeda ketemu dengan yang berjalan, yang duduk, berikanlah salam kepadanya. Yang berjalan berikanlah salam kepada yang duduk. Yang muda berikan salam kepada yang tua. Yang sedikit berikan salam kepada yang banyak. Sebarkanlah salam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pintu yang memudahkan kita sekalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa menjadi jalan masuknya surga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan afsus salam, menyebarkan salam. Afsus salam, wa'atimut ta'am, wasilul arham, tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam di antara kaum muslimin. Saling memberikan salam, sebarkan salam. Dan berikanlah makanan. Wa'atimut ta'am, berikanlah makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam dikala manusia pada tidur. Wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan.
tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera, dengan selamat. Menyebarkan salam. Islam memerintahkan kepada kita sekalian untuk saling bertegur sapa, dan Islam telah mengajarkan bagaimana cara bertegur sapa. Mengajarkan kalimat teguran sapa, yaitu berupa doa, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang indah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kaum muslimin menjadi salam penghormatan di antara kita. Dan Islam melarang kita sekalian untuk tidak saling bertegur sapa. Rasulullah mengatakan wala tadabar. Janganlah kalian saling membelakangi, saling memutuskan hubungan, saling tidak menyapa. Ini menunjukkan akan haramnya, akan hukum haram memutuskan hubungan sesama kaum muslimin, sebagiannya kepada sebagiannya. Dan sungguh telah ada ancaman yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waliyadzubillah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menunda pengampunannya kepada orang-orang yang tidak bertegur sapa, orang-orang yang ada permusuhan di antara saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga dibuka di hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna', kecuali dua orang yang di antara keduanya, di antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, ada saling tidak menyapa, ada saling memutuskan hubungan. Fayuqalu, lalu dikatakan, unzuru hadaini hatta yastalaha. Unzuru hadaini hatta yastalaha. Unzuru hadaini hatta yastalaha. Tangguhkan pengampunan untuk dua orang ini sampai keduanya berbaikan. Tangguhkan pengampunanku untuk dua orang ini sampai keduanya berbaikan. Diulangi oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali dikatakan. Ini akibat melanggar larangan dalam agama, yaitu Islam memerintahkan untuk saling menyapa, saling menyambung hubungan. Islam melarang bermusuhan, melarang saling tidak menyapa, tapi kemudian orang ini dengan saudaranya, sesama saudara muslimnya, dia tidak tegur sapa, dia saling membelakangi, merusak hubungan persaudaraan Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesama saudara muslim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW dalam kelanjutan hadisnya, beliau bersabda, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya haramnya akan hal itu. Dan wajib bertawakal kepada Allah dalam masalah rizki. Maksudnya wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Maksud dari kalimat Rasulullah SAW, janganlah seseorang sebagian menjual atas jualan saudaranya yang lain. Dalam riwayat yang lain, la yusmil muslimu ala saumi akhihi.
Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya. Wala yakhtub ala khidbatihi, dan janganlah seorang mengkhidbah, melamar wanita dalam khidbahan saudaranya. Jadi maksudnya adalah, contohnya misalnya seseorang si A menawar suatu barang dengan 100.000, lalu si B mengujuk-ujuki kepada si penjual agar tidak menjual, agar barangnya tidak jatuh kepada si A, menawar 125 untuk mendapatkan barang itu. Jadi di dalam masa transaksi yang boleh mundur, boleh ini, misalnya orang jual rumah atau jual tanah, biasanya kan ada tempo. Ini sudah ditawar ini 100 juta. Lalu si B mengetahui, wah jadi saya suka ini tanah ini. Dia tahu bahwasanya tanah ini sudah ditawar oleh si A 100 juta. Lalu dia datang kepada si penjualnya, dia tawar 150 juta agar untuk mendapatkan barang itu. Yang demikian ini tidak boleh. Yang demikian ini tidak boleh, kecuali atas izin si A, atau si A sudah tidak berani lagi lebih dari 100 juta. Ini namanya wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din. Atau dari si penjualnya, ketika sudah bertawar transaksi dengan si A, lalu dia menawarkan kepada si B, padahal si A belum memutuskan dengan harga yang diminta oleh si penjual. Saya punya barang Mas Bari, saya mau jual 250. Kebetulan si A menawar 200. Ketika belum selesai penawaran, dia sudah menawarkan ke orang lain. Ini tidak boleh, kecuali si A telah menghentikan tawarannya. Maka ini boleh kita tawarkan kepada yang lain. Demikian Islam mengatur agar hubungan persaudaraan itu terjaga, agar tidak ada yang tersakiti. Sampai-sampai juga ketika menjual, misalnya menjual rumah, maka tawarkan kepada tetangga dahulu yang pintunya lebih dekat ke pintu kita. Kita punya tanah, tawarkan kepada tetangga tanah kita itu. Yang lebih dekat yang mana kita tawarkan dulu. Setelah enggak beli atau enggak mampu menawar, boleh tawarkan kepada yang lebih jauh, Itu Islam mengatur yang demikian itu. Agar persaudaraan Islam tetap kokoh, karena tidak ada yang tersakiti. Demikian detail agama Islam mensyariatkan kepada kita untuk kebaikan kita di dalam hubungan persaudaraan atau di dalam hubungan bermasyarakat. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh menjual atau menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Demikian pula tidak boleh melamar seorang wanita dalam lamaran orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Larangan-larangan yang tersebutkan sebelumnya adalah agar terwujud suatu penghambaan kepada Allah yang didasari persaudaraan di dalam Islam ini. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, di mana antara saudara satu dengan saudara yang lainnya tidak mendoliminya, tidak menyakitinya, tidak mendengkinya dan lain sebagainya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya tadi itu apabila dijauhi, apabila kita bisa menjauhinya, maka akan baik persaudaraan di tengah masyarakat. Demikian Islam mengatur, memberikan rambu-rambu agar kita terjalin hubungan yang baik, yang harmonis di antara sesama kaum muslimin khususnya dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim.
Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya ikatan persaudaraan agama itu lebih agung daripada persaudaraan nasab. Ya, ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan karena diikat satu agama, satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih agung kedudukannya dibandingkan persaudaraan karena nasab. Oleh karena itulah kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, terjatuh pada sesuatu yang merusak persaudaraan itu, seperti saling membelakangi tadi, seperti nelikung, menipu ya, dalam jual beli tadi, seperti mendengki ya, saling mendengki yang disebutkan di awal-awal tadi. Persaudaraan di dalam agama mengharuskan kita sekalian menghilangkan sifat-sifat itu. Persaudaraan di dalam agama mengharuskan kita menolong saudara kita. Akan berbeda dengan persaudaraan karena nasab. Jika salah satu dari saudara ini ada yang non-muslim, ada yang kafir, maka tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk menolongnya. Bukan suatu kewajiban untuk menolongnya. Bukan suatu kewajiban untuk menjenguknya ketika sakit. Bukan kewajiban sebagaimana hak-hak muslim sesama muslim, memenuhi hak-hak sesama muslim, seperti menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazahnya ketika meninggal dunia, memandikannya, mengkafani sampai selesai menguburkannya. Ini kalau sesama saudara nasab itu antara satu dengan yang lainnya beda agama. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Tidak ada walak di antara keduanya. Mengharuskan adanya barok di antara keduanya. Maka itulah kenapa kita katakan bahwasanya persaudaraan sesama muslim itu di dalam Islam lebih agung dibandingkan persaudaraan dengan nasab karena nasab namun berbeda agama. Rasulullah SAW selanjutnya mengatakan la yadzlimuhu, sesama saudara muslim itu la yadzlimuhu, tidak boleh saling mendolimi. Artinya sesama saudara muslim haram hukumnya mendolimi saudara muslim yang lainnya. Antara muslim yang satu haram untuk berbuat dolim kepada muslim yang lainnya. Dan kedoliman itu macamnya banyak sekali. Bisa kedoliman dari lisan kita, keluar dari lisan kita, berupa menghinanya, mencacinya, menfitnahnya, mengadu domba dia, menjelek-jelekannya, ataupun merusak kehormatannya dengan mengerasani, mengghibat. Kedoliman juga bisa dari tangan kita atau dari kekuasaan yang kita miliki. Karena mentang-mentang kuasa, maka dia berbuat dengan kekuasaannya yang merugikan kepada saudara muslimnya. Bisa juga kedoliman terjadi dengan anggota tubuh kita. Maka kedoliman itu macamnya banyak. Yang hendaknya bisa mewaspadai dan menjaga diri dari berbuat dolim kepada sesama saudara muslim. Selain merusak hubungan ukhuwah, selain menyakiti saudara muslim yang berakibat nanti di akhirat, ya, merusak hubungan di akhirat kelak akan menjadi sebuah kerugian bagi orang yang berbuat dolim. Di mana Rasulullah SAW ketika bersama-sama para sahabat, beliau mengatakan, atadruna mal muflis, apa yang kalian ketahui tentang orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut dalam pandangan kami wahai Rasulullah, atau yang kami ketahui wahai Rasulullah, adalah seorang yang tidak mempunyai duit, mempunyai uang, dinar, dirham,
dan juga tidak mempunyai simpanan, harta simpanan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan orang yang bangkrut di antara kalian adalah orang yang besok datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya, membawa pahala hajinya, dan kebaikan-kebaikan dari ibadah yang besar. Selain itu juga dia mendolimi saudaranya, dia mengadu domba, memfitnah, dan seterusnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, termasuk membunuhnya. Lalu kata Rasulullah SAW, kelak di akhirat orang-orang itu menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pahala-pahala orang yang mendoliminya tadi diberikan kepada orang-orang yang didolimi, sampai habis pahala-pahala dari sholatnya, puasanya, dan seterusnya tadi. Tapi kedolimannya kepada orang masih berlanjut, masih orang yang didolimi masih belum kebagian dengan pahalanya. Akhirnya dosa-dosa orang yang didolimi diberikan kepadanya. Itulah hakikat orang yang bangkrut. Oleh karena itulah jangan kita merasa aman dengan sholat kita. Jangan kita sudah merasa aman, merasa mendapat tiket surga dengan puasa wajib dan puasa sunnah yang kita lakukan, dengan haji dan umrah berkali-kali yang kita lakukan, dengan sedekah infak yang berlipat-lipat nilainya yang kita berikan. Tapi hendaknya kita juga senantiasa waspada dengan perilaku kita terhadap sesama saudara muslim kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW karena perbuatan zalim yang kita lakukan. Wala yadlimuhu, janganlah menzalimi seorang muslim. Wala yahduluhu, dan juga jangan menyakitinya, menunjukkan akan haramnya menyakiti saudara muslim ketika mereka membutuhkan kepada kita, misalnya yang semestinya kita bisa menolongnya, kita tidak mau menolongnya, atau kita merendahkan dia karena dia miskin, atau kita memberikan sedekah tapi dengan cara menyakitinya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakitinya. Ini ada bentuk-bentuk menyakiti. Atau mencegah saudara kita dari mendapatkan manfaat, termasuk mendapatkan manfaat ilmu. Karena omongan kita, jangan ngaji di sana, orangnya begini-begini, ustadznya begini-begini, yang ikut ngaji begini-begini. Akhirnya dia tidak datang mengaji karena omongan kita. Ini adalah bentuk menyakiti saudara kita yang semestinya mendapatkan faedah, manfaat ilmu, sehingga dia tidak mendapatkannya, dan lain-lain bentuk-bentuk menyakiti saudara muslim. Wala yahkiruhu, demikian pula Rasulullah SAW mengatakan wala yahkiruhu, dan janganlah kalian merendahkannya, merendahkan saudara muslim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya haram hukumnya kita merendahkan sesama muslim karena keberadaan dia, karena keberadaan dia di dunia ini. Mungkin dia terlahir sebagai orang yang tidak punya ayah, mungkin dia terlahir dari orang tua yang miskin, mungkin kondisi dia nggak punya kedudukan dan lain sebagainya, yang bisa menjadikan seseorang merendahkannya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya orang yang mungkin hina di mata kita, sesungguhnya di balik kehinaannya bisa jadi dia mempunyai kelebihan yang tidak kita punyai. Yang namanya manusia pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Maka janganlah kita fokus pada kelebihan yang kita miliki, kemudian melihat orang lain dengan serba kekurangan,
sehingga melahirkan sikap dan ucapan yang merendahkan dia sebagai saudara muslim kita. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari anak yang yatim. Beliau lahir dalam kondisi yang yatim. Sebelum beliau dilahirkan, ayahnya meninggal dunia. Ketika beliau berusia 2 tahun, ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya. Belum genap 6 tahun, kakeknya meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya. Berpindah-pindah, ikut saudara-saudara, ikut famili-familinya itu. Serba sulit, serba apa-apa. Tapi walaupun demikian, beliau adalah seorang yang paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Mungkin orang bisa menghina, merendahkan, melecehkan sebagai anak zina seperti orang-orang Yahudi dahulu yang merendahkan ibunda Maryam, menuduh sebagai telah berzina, menganggap kotor dan lain sebagainya. Tapi Nabiullah Isa alaihissalam adalah ulul azmi. Di antara para nabi dan rasul, beliau masuk dalam golongan ulul azmi. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam punya kelemahan dalam bicara, sehingga perlu bantuan kepada Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Punya kelemahan, semuanya punya kelemahan. Tapi demikian Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang mulia. Adalah nabi yang mulia, bahkan juga termasuk ulul azmi. Maka demikian pula saudara-saudara muslim kita, bagaimanapun keadaannya, janganlah kita merendahkannya. Janganlah kita terpancing untuk bersikap menghinanya, merendahkannya. Karena di balik kelemahannya pasti ada kelebihannya. Siapakah yang banyak berperan ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia? Siapakah yang banyak berperan mengantarkan jenazahnya, yang memandikan, yang ngurusi ini dan itunya ketika di antara kita ada yang meninggal dunia? Pasti bukan mereka-mereka yang kaya raya. Pasti bukan mereka-mereka yang punya jabatan tinggi yang memandikannya. Ketika yang memasukkan kuburan, yang memikul jenazahnya, rata-rata adalah orang-orang yang miskin. Rata-rata adalah orang-orang yang tidak terkenal dengan jabatannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya hidup itu adalah saling membutuhkan, bukan saling menghinakan. Islam melarang, Rasulullah melarang untuk saling menghina saudara muslim, saling merendahkan saudara muslim, karena itu menyakiti saudara muslim, karena itu merusak persaudaraan di dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya al-muslimu bil muslimi kal bunyan. Yang Rasulullah SAW sabdakan, antara muslim satu dengan muslimnya seperti satu tubuh, antara muslim yang satu dengan satu yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ini menunjukkan bahwasanya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita sekalian mempunyai tujuan untuk perbaikan hati. Untuk perbaikan hati. Di mana ketika hati itu baik, maka seluruh perilaku yang keluar akan baik. Fa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh perilaku dari anggota tubuh itu akan baik. Demikian pula sebaliknya, jika segumpal darah itu buruk,
maka yang keluar dari perilaku anggota tubuh itu juga akan buruk. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ulangi. Ketika Rasulullah SAW menunjukkan at-taqwa hahuna, itu menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya semua bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan kepada kita sekalian itu tujuannya adalah untuk perbaikan hati. Perbaikan hati. Di mana hasad, saling benci, saling bermusuhan, saling menghina dan semuanya itu munculnya dari hati. Itu tempatnya berawal dari hati. Oleh karena itu apabila hati itu bersih maka akan baik, akan taat perilaku anggota tubuh tadi. Kemudian wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Rasulullah SAW ketika mengatakan at-taqwa hahuna sampai 3 kali, beliau mengisyaratkan menunjuk ke dadanya 3 kali. Menunjukkan bahwasanya hati itu ada di dada. Hati itu ada di dada. Ini adalah ilmu nubuwah. Bahwasanya hati itu adanya di dada. Takwa itu adanya di hati, bukan di perilaku itu. Ya, bukan di perilaku. Meskipun perilaku dari anggota tubuh kita adalah cerminan hati, tapi seringkali orang berperilaku tidak sesuai dengan hatinya. Maka Rasulullah SAW lebih menunjuk kepada dadanya, kepada hatinya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, takwa itu di sini, bukan di hati. Bukan di hati, bukan di perilaku, karena perilaku bisa menipu. Seorang munafik, mereka juga melakukan sholat. Mereka juga bahkan membangun masjid Dirar yang dibongkar oleh Rasulullah SAW. Tapi antara perilaku dengan hatinya berbeda. Mereka juga ikut berperang. Tapi sesungguhnya dia penuh kebencian, penuh dendam kepada Rasulullah SAW. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka jika hatinya baik, hatinya tersirami dengan iman, tergerak karena iman, maka perilakunya juga akan baik. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Oleh karena itu, usahlah kita merasa sudah menjadi baik karena kita sudah bisa melakukan sholat, bisa melakukan puasa, bahkan puasa-puasa sunnah, bisa sholat malam, ya. Sudah mengeluarkan zakat, bahkan sudah bisa berhaji, ya. Tengoklah kepada hati kita. Sudah benarkah tujuan kita melakukan itu? Kemudian apakah sudah bisa membuahkan dengan ibadah-ibadah itu berbuat baik dengan sesama saudara kita, dengan tidak mengganggunya dengan lisan kita atau dengan perilaku kita. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Rasulullah, cukup seseorang itu dikategorikan buruk jika dia melakukan penghinaan atau merendahkan saudara muslimnya. Ini menunjukkan bahwasanya semua keburukan yang besar itu merendahkan orang lain. Maka iblis dahulu juga merendahkan Adam alaihissalam sehingga dia tidak mau sujud karena dia merasa lebih besar. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih mulia. Api lebih mulia. Api bisa membakar tanah, tanah tidak bisa membakar api. Iblis merendahkan Adam alaihissalam sehingga dia tidak bisa sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap takabur, merasa lebih besar sehingga dia termasuk golongan orang-orang kafir. Seluruh keburukan-keburukan itu dengan merendahkan orang lain.
Orang-orang Yahudi merendahkan Rasulullah SAW sehingga tidak beriman, tidak mau beriman kepada Rasulullah karena menganggap terah Yahudi, nasab dari Yahudi. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai anak 2 laki-laki namanya Ismail dengan Ishak. Terah dari Ishak yang melahirkan kaum Yahudi itu lebih mulia daripada terahnya Nabi Ismail bangsa Arab. Maka dia merendahkan Nabi SAW. Walaupun tahu itu sebuah kebenaran, maka dia tidak beriman karena mengikuti orang yang lebih rendah, suatu penghinaan menurut mereka. Maka mereka tidak beriman. Demikian pula Fir'aun juga merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Apalagi Nabi Musa pernah diasuh oleh Fir'aun, pernah hidup di lingkungan Fir'aun, anak pungut bagi Fir'aun. Maka dia merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Maka demikian pula sikap-sikap merendahkan itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan atau seorang itu sebagai orang yang tidak baik jika dia merendahkan saudara muslimnya, walaupun dia ahli sholat, walaupun ahli puasa, walaupun ahli haji, ahli ngaji dan sebagainya. Jika dia merendahkan saudara muslimnya, maka dalam pandangan Islam cukup orang itu sebagai orang yang buruk. Wallahu alam. Semoga kita terhindar dari semua itu. Karena alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sudah mampu melakukan sholat, kita juga mampu melakukan puasa, walaupun tidak puasa rutin, puasa sunnah ya. Kita juga mampu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Maka ini patut kita syukuri dan hendaknya kita senantiasa bisa menjaga diri. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya. Dalam riwayat yang lain haram kehormatannya. Menunjukkan kedudukan seorang muslim, kedudukan yang agung bagi seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang muslim ketika dia sudah menjadi seorang muslim, maka terhormat, terjaga hartanya, terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan apakah dengan dilukai ataupun dengan dibunuh. Tidak terjaga hartanya, tidak boleh diambil, baik dengan cara ditipu, dengan cara dikorupsi, dengan cara dimanipulasi, ya, dengan cara dirampok atau dipungli atau sebagainya. Haram hukumnya mengambil harta kaum muslimin karena terhormat harta dan juga kehormatannya dan juga darahnya, wa irdihi dan kehormatannya juga demikian. Oleh karena itu dilarang kita sekalian untuk merusak kehormatan saudara muslim dengan menceritakan aib-aibnya, ya, tidak menjaga aibnya dengan menjelek-jelekan di hadapan orang lain, dighibai, ya, atau disuarakan terang-terangan dalam mimbar-mimbar, ya. Maka ini adalah perkara yang keliru, yang salah, yang dilarang dalam agama kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada ngaji kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Kemarin saya rasan-rasan sama Mbak Lulu, gimana kalau kitabnya kita ganti dengan kitab Umdatul Mar'ah, kitab yang dikaji oleh Ustadz Sabik, yang saya rasa mungkin tidak bisa berlanjut selama beberapa tahun, hanya 2 kali, tapi semua kembali kepada para ummahat. Tapi jika melihat bahasan-bahasan dalam hadis ini, maka ini sesungguhnya juga tidak kalah penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.